Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etta manggala mutamang ti. Mendengarkan dharma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Demikianlah sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam Manggala Sutta. Ya Rama, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ya segenap pengurus Wihara Santigraha, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Anumodana saya aturkan karena masih diberikan kesempatan ya untuk kembali ke tempat ini, ya berbagi dharma dengan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini, ya di malam sebulan penghayatan Dhamma atau pendalaman Dhamma dalam rangka untuk menyongsong perayaan Trisuci Waisak yang ke-2569, tentu di berbagai wihara juga mengadakan hal yang serupa. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya izin berbagi dharma tentang bahaya kemarahan. Nanti kita akan menemukan dari berbagai sutta tentang bahayanya kemarahan, apa sih penyebab munculnya kemarahan, nah kemudian juga bagaimana cara kita mengatasi kemarahan. Nah, di mana karena kita ini selalu hidup di tengah sosial masyarakat ya, terkadang kalau kita tidak piawai dalam mengontrol 6 panca indera kita, nah di saat kita tidak bijak dalam menyikapi, di saat kita tidak bijak dalam menerima, merespon keadaan itu, hati-hati sekali. Hal itu bisa menumbuhkan perasaan tidak suka, perasaan jengkel, kemarahan, ya. Nah, dan itu di saat kondisi-kondisi buruk itu muncul dalam arus kesadaran kita, kita tidak bahagia. Jadinya kita merasa bahwa di dalam arus kesadaran kita sudah terdistorsi oleh pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, maka kita perlu pahami sekarang apa saja. Nah, di salah satu buku Abhidhamma yang bab pertama yang ditulis oleh Asin Keminda ya. Nah, di situ ini saya mengambil kutipan di bagian pembahasan tentang dosa kebencian. Nah, di situ kita menemukan sebuah kalimat yang berbunyi begini. Keserakahan dan kebencian memiliki sifat yang sama-sama mencengkeram objeknya. Keserakahan mencengkeram objeknya untuk dinikmati. Nah, sementara kebencian ini mencengkeram objeknya untuk dihancurkan. Seperti seekor lintah yang mengisap darah mangsanya, atau ibarat ular yang mencengkeram mangsanya untuk dihancurkan. Nah, kita paham keserakahan itu karakteristiknya dia kan menempel, melekat pada objeknya, tapi dia menyenangi objeknya tersebut. Nah, tetapi kebenciannya dia tinggal dengan objeknya. Maka ada kan orang yang marah terus kebenciannya bertahun-tahun ya. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak tegur sapa dengan saudaranya setahun-tahun gitu, berbulan-bulan. Tidak kemungkinan di tengah kehidupan masyarakat ada. Oh, ternyata penyebabnya adalah karena karakteristik daripada kebencian ini dia menempel juga pada objeknya, tapi dengan tujuan ingin menghancurkan objeknya tersebut. Nah, maka kalau kita sudah dikuasai oleh kemarahan, kejengkelan, kebencian, itu kita sedang terbakar. Terbakar oleh apa? Ya, nafsu kebencian, perasaan tidak suka. Nah, maka di dalam Parita Suci ini kan ada sutta yang membahas tentang terbakar. Melihat objeknya terbakar, mendengar terbakar. Nah, terbakar karena apa? Ya, kemarahan, kebencian. Karena kita merespon keadaan itu dengan pemikiran yang tidak bijak, dengan suatu kesadaran pemikiran yang terdistorsi, entah itu oleh keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan batin kita. Nah, sekarang kita pahami kemarahan itu bisa muncul karena 9 penyebab. Ya, ada 9 landasan
yang memunculkan kemarahan itu ada dalam diri kita. Pertama, dia telah menyakiti saya. Kalau kita udah berpikir begitu pasti ada kemarahan ya, kebencian ya. Dia telah menyakiti saya. Atau dia sedang menyakiti saya. Seseorang sedang menyakiti kita saat ini. Pasti di situ ada kemarahan, pasti di situ ada kebencian, pasti di situ ada kejengkelan. Ini penyebab yang kedua. Lalu penyebab yang ketiga adalah dia akan sedang, yang pertama nih telah, sedang dan akan. Berarti suatu proses yang belum terjadi, masih direncanakan, tapi kita tahu itu. Kita was-was, akhirnya aduh, sebenci itukah dia kepada saya? Akhirnya juga muncul kemarahan dalam diri kita. Nah, jadi yang 1 sampai 3 ini objeknya kita yang merasa menjadi korbannya. Ya, telah, sedang dan akan disakiti oleh orang lain. Nah, jadi kita bisa marah, kita bisa jengkel, kita bisa benci. Nah, kemudian dari 4, 5 dan 6 itu orang yang kita cintai menjadi objeknya. Kita berpikir dia telah menyakiti sahabat saya atau pasangan saya, begitu ya? Adakah di antara Bapak Ibu ya? Kalau kita merasa bahwa aduh, dia ini orang yang saya sayangi loh, tapi dia tuh menyakiti orang yang saya sayangi. Marah kan? Benci kan? Jengkel? Ya itu salah satu juga karena dari objek orang yang kita cintai kita berpikir orang lain telah menyakiti orang yang kita cintai, sedang menyakiti orang yang kita cintai dan akan menyakiti orang yang kita cintai. Paham sampai di sini ya? Nah, 1 sampai 3 itu adalah objeknya kita. Terus 4, 5 dan 6 itu adalah orang yang kita sayangi. Nah, sementara di nomor 7, 8 dan 9 itu kita berpikir bahwa orang lain itu sedang membantu orang yang tidak kita suka. Bisa begitu kan? Si A tidak suka dengan si B. Nah, si C ini bantu si B. Pasti si A tidak suka. Benci dia, marah dia. Nah, jadi objek yang ketiga ini adalah objeknya orang yang tidak kita sukai. Maka ada orang lain sedang membantu orang yang tidak kita sukai, ada orang lain akan membantu yang telah membantu, sedang membantu dan akan membantu orang yang tidak kita sukai, kemarahan bisa muncul. Nah, coba sekarang dianalisa dari 9 penyebab ini, landasan ini, berapa alasan Anda bisa marah? Apakah selama ini kita menjadi korban? Ada ya di sini Bapak, ada ya? Ia telah memukulku. Selama seseorang berpikir ia telah menghinaku, memukulku, ya selama itu kebencian tidak akan berakhir. Ya, ada konsep yang menggenggam diri kita. Seakan-akan kita ini menjadi korban, tapi cara kita memandang juga keliru. Nah, maka yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, ada sebuah analogi begini, orang yang memendam kemarahan atau kebencian itu seperti sedang menggenggam bara api dan ingin dilemparkan kepada orang lain. Siapa orang pertama yang menderita ketika memegang bara api? Diri sendiri kan? Kedua, analoginya adalah seseorang sedang minum racun mengharap yang lain meninggal. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, lalu pertanyaan, kenapa Bapak Ibu masih memendam kemarahan? Ada yang masih menyimpan kemarahan karena delusi ya. Ada awija di sana yang bermain. Dia mengaburkan cara pandang kita, pengertian benar kita. Nah, sehingga kita merasa bahwa tidak apa-apalah, saya tidak suka dengan dia, marah dengan dia. Tetapi kalau kita belajar dhamma, bijaklah. Selama kita memendam kemarahan dan kebencian itu, apakah kita bahagia? Pertanyaan sederhana kok, apakah kita bahagia? Kan tidak. Nah, maka beruntunglah kita ini mempelajari dhamma, akhirnya nanti tahu bagaimana sih cara menyiasatinya ya. Jadi kemarahan itu adalah suatu bentuk di mana kesadaran-kesadaran indah kita ini terdistorsi atau dipengaruhi oleh loba, dosa dan moha begitu. Nah, di sini ada sebuah perumpamaan. Kemarahan itu diumpamakan seperti ular berbisa. Bapak Ibu pernah bertemu ular berbisa kan ya? Belum pernah? Oh, jadi harus pergi ke kebun binatang nih. Ada safari, apa namanya ya? Kebun safari kayak ya. Jadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, tetapi ada tipikal orang yang mudah marah tapi kemarahannya enggak bertahan lama. Jadi itu ada 4 jenis manusia dianalogikan, diperumpamakan seperti ular.
Ya, jadi ular yang pertama begini. Ular yang bisanya cepat bereaksi tetapi tidak mematikan. Tahu kan ya? Pasti ular kan berbisa nih. Tapi ada yang ya sudah berbisa saja tapi tidak mematikan. Cukup membuat kaki kita bengkak, ya kan? Racunnya bisa membuat kaki kita bengkak, ya berbulan-bulan lah. Nah, ada ular yang kedua, ular ini yang bisanya mematikan tetapi tidak cepat bereaksi. Maksud ya, ular ini berbisa sekali, tetapi kalau dia patuh, dia agak lambat bereaksinya. Kendati pun ular ini mematikan, tetapi bisanya bereaksi agak lambat. Lalu ada ular tipe ketiga, ular yang bisanya cepat bereaksi dan juga mematikan. Lalu ular yang keempat ini adalah ular yang bisanya tidak cepat bereaksi dan juga tidak mematikan. Nah, Sang Buddha banyak di beberapa sutta tuh memberikan perumpamaan-perumpamaan ya. Ada perumpamaan tentang kuda, ada perumpamaan tentang tikus juga. Ada perumpamaan tentang kaki gajah. Ya, jadi alam banyak menjadi perumpamaan-perumpamaan dari Dharma Sang Buddha. Nah, lalu apa hubungannya dari ular yang pertama? Bisa dibaca nggak Ibu dari jauh ya? Semoga bisa ya. Nah, ular yang pertama ini dia analoginya seperti seorang yang sering menjadi marah, tetapi kemarahannya tidak berlangsung lama. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu dengan pasangannya? Ada, pasti ada. Nah, yang kedua, seseorang tidak sering menjadi marah, tapi sekali marah lama. Ada nggak begitu ya? Jarang marah tapi sekali dia tersinggung, sebulan Anda tidak disapa loh. 2 bulan Anda tidak ditegur. Ada yang begitu kan? Ada. Nah, yang ketiga, seseorang ini sering menjadi marah dan juga kemarahannya berlangsung lama. Wah, ini agak bahaya ini. Nah, lalu yang keempat adalah seseorang tidak sering menjadi marah dan juga kemarahannya tidak berlangsung lama. Nah, jadi 4 jenis ular ini diumpamakan seperti 4 jenis orang ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu jenis orang keberapa? 1, 2, 3 atau 4? Ada yang jenis pertama? Angkat tangan. Oh, ada. Jenis kedua? Jenis ketiga? Dihindari ya. Ketiga ini sangat-sangat kita hindari ini. Yang keempat, ini yang perlu kita latih ya. Nah, maka cobalah kita renungkan bahwasanya kemarahan itu sejatinya hanya melukai diri kita. Dalam artian kita memendam perasaan tidak suka, iri, jengkel, benci kepada orang lain, ya orang lain tuh masih bisa ketawa loh. Dia masih bisa makan enak lah, kita tersiksa. Dibebani oleh perasaan-perasaan tidak senang, tidak bahagia. Nah, jadi bahaya kemarahan itu seperti halnya ular yang berbisa itu. Dia meracuni diri kita, berdampak pada diri kita. Nah, ada juga perumpamaan tentang kemarahan itu seperti halnya seseorang membuat garis. Ya, ini bisa ditemukan di Leka Sutta ya. Leka Sutta Anguttara Nikaya kelompok 3, Sutta 132. Nah, di situ Sang Buddha menyampaikan, para biku, ada 3 jenis orang yang terdapat di dunia ini. Apa 3 ini? Pertama, orang yang seperti garis yang digoreskan di batu. Kemudian, orang seperti garis yang digoreskan di tanah. Dan yang ketiga, orang yang seperti garis yang digoreskan di air. Maksudnya apa? Sama. Orang ini sekali dia marah, bertahan lama. Pernah kan lihat ukiran-ukiran di batu ya? Tapi kalau relief mah indah. Tetapi kalau sudah sekedar coret-coret kan gak indah. Dan itu lama sekali. Nah, tetapi kalau kita pernah mungkin di masa-masa kecil pernah buat gambar, pernah menggores di atas tanah ya? Sore kita buat, besoknya sudah hilang. Nah, itu sama halnya ketika orang marah, kemarahannya tidak bertahan lama. Nah, ada juga kalau kita main di sungai, main di pantai begitu ya, iseng-iseng, kita bikin tulisan M, tulisan A, hilang, cepat hilang ya. Nah, ada tipikal orang yang masa bodoh. Jadi orang mau berbuat apa dalam artian dia bijaknya, masa bodoh dia bijak dalam artian buat apa saya memendam kemarahan, buat apa saya merangkul kemarahan. Dan tipikal orang yang ketiga ini, dia akan selalu bersahabat, dia selalu berteman dengan orang-orang itu. Nah, maka kita bisa memilih opsi mau menjadi orang yang seperti apa. Ya, paling tidak menjadi tipe orang yang kedua atau ketiga lah. Jangan jadi orang yang pertama ya. Nanti kita selalu terbakar oleh api amarah, kebencian, jengkel dan benci.
Nah, kalau kita ingin tahu lebih detailnya tentang bahaya dari kemarahan itu, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan di dalam Kodana Sutta, bagian dari Anggutara Nikaya kelompok 7, Sutta ke-64. Ya, jadi referensinya jelas ya. Ini kan Bante cuma ambil poin-poinnya saja. Nanti kalau ingin lebih jelasnya bisa di searching. Kalau di Sutra Sentral di Dhammacita, ada juga Dhammacita, Sutra Sentral ada. Nah, di situ disebutkan begini. Seseorang yang marah membunuh ayahnya. Ada kan kasus begitu ya? Gara-gara si anak ini tidak dibelikan motor, ayahnya dibunuh loh. Kemudian seseorang yang marah membunuh ibunya sendiri. Ada kasus-kasus begitu yang kita temukan di lapangan. Nah, kemudian seseorang yang marah membunuh seorang brahmana, gurunya, guru spiritualnya, ada juga. Nah, kemudian seseorang yang marah membunuh seorang duniawi, dalam artian ya teman-temannya, sahabatnya karena tersinggung, bisa. Nah, seseorang duniawi yang marah membunuh ibunya, perempuan yang memberikannya kehidupan, seorang yang darinya ia diberi makanan dan menunjukkan dunia ini kepadanya. Seseorang yang marah membunuh ayahnya, seseorang yang marah membunuh ibunya. Oh, double ternyata, maaf. Nah, seorang duniawi yang marah membunuh ibunya, dalam artian ada puncaknya di sini. Ternyata saya lupa revisi ya. Pada akhirnya dia akan membunuh dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ada kan kasus begitu ya? Karena dia benci dengan keadaan, kenapa semua harus terjadi seperti ini? Ada penolakan, seakan-akan dunia ini tidak adil loh. Kenapa harus saya yang mengalami suatu kesulitan yang bertubi-tubi? Kenapa orang selalu berpandang sinis kepada saya? Kenapa ujian saya tidak tuntas-tuntas? Padahal saya sudah selesai kuliah misalnya. Tapi ujian hidup ya, ujian hidup lu kok berhenti, tertekan batin loh. Merasa bahwa gagal dalam percintaan ada juga. Tahun kemarin itu banyak terjadi kasus bundir. Dan itu pun yang terjadi kasus bundir ini bukan orang sembarangan, juga mahasiswa. Kalau kita berpikir kan mahasiswa pasti cerdas dong, tapi tidak juga loh. Karena seseorang tidak mampu mengelola emosionalnya dengan baik, dia tidak ada tempat cerita, dia tidak ada tempat curhat, begitu ya. Dia tidak ada tempat curhat, akhirnya apa? Dia memutuskan untuk bunuh diri. Bunuh diri bagi beberapa orang itu pilihan, tetapi bukan solusi yang tepat. Ya. Nah, karena kalau kita mempelajari dharma, membunuh di sini sama halnya membunuh makhluk hidup. Nah, maka penting kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya teman ingin cerita, dengarkan. Terkadang mereka tidak butuh jawaban dari kita kok, hanya butuh didengarkan. Ya. Karena di tengah hidup bermasyarakat tuh banyak sekali problem. Apakah itu problem sosial, keluarga, pendidikan, hubungan. Nah, maka tidak heran kami juga di satu kesempatan juga menerima curhatan, Bante ada yang mau ketemu, ngapain? Ada yang konsultasi segala macam. Ya. Jadi dulu cerita ya. Dulu ketika kami masih tugas di Dhammacaka, itu hampir tiap hari ada. Entah ini problemnya tentang hubungannya lah, tentang ekonominya, padahal kita bukan orang ekonomi, curhatnya tentang ekonomi. Ya, curhat tentang hubungannya dengan orang tua yang tidak baik, pasangan tidak baik, segala macam, berbagai macam permasalahan. Nah, terkadang saya pengalaman pribadi pun, kita hanya menjadi pendengar yang setia. Ayo ceritakan, kita dengar saja, sudah. Ya Bante terima kasih, pulang. Ada yang begitu. Terkadang mereka ingin mencari tempat yang sekiranya beban masalahnya dia bisa luapkan. Nah, maka kalau ada orang pengen cerita begitu, dengarkan saja. Kita tidak usah potong dulu. Kalau dia sudah mulai bercerita segala macam, baru kita tanya, bagaimana, sudah lega? Iya. Butuh saran? Terkadang tidak juga. Ya. Nah, maka suatu masalah, kemarahan yang terus dipendam itu bisa menjadi bom waktu. Nah, maka penting kalau kita mempelajari dhamma itu perasaan ada 3. Perasaan sukacita, duka cita, netral. Ya. Nah, kalau kita mempelajari dharma, mengembangkan latihan mindful begitu, dalam latihan mindful paling tidak kita punya pikiran yang netral, tidak mudah tersinggung. Ya, tidak mudah tersinggung, marah, benci, jengkel. Nah, kalau kita tidak mempelajari dhamma, terus kita tidak mempraktikkan dhamma, ya tidak sedikit orang ya kita temukanlah yang kejadian yang saya sebutkan tadi. Nah, maka
Sekarang kita akan menemukan Bapak Ibu sekalian ya, ada kok solusi yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah ini kita bisa temukan di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-161. Nah kalau ini baru adanya di Sutta Sentral kalau di web ya. Kalau di Dhammacita belum sampai 161 terjemahannya. Nah di dalam sutta yang namanya apa? Patama Agata Pati Winaya Sutta. Di situ disebutkan ada 5 cara. Ada 5 cara kita ini untuk bagaimana mengurangi, bagaimana kita belajar untuk meninggalkan kemarahan. Dengan cara pertama, ia harus mengembangkan cinta kasih terhadap orang yang kepadanya ia merasa kesal. Tapi coba kita analisa ya, bisa tidak mengembangkan cinta kasih kepada orang yang membuat kita kesel? Ayo, bisa tidak? Susah bukan berarti tidak bisa. Ada triknya. Ada yang ingin tahu triknya? Kira-kira ada yang mau tahu tidak triknya? Bagaimana cara kita mampu mengembangkan cinta kasih kepada orang yang membuat kita kesel, jengkel, benci? Nah, ternyata triknya adalah coba kita melihat urutan dari 8 jalan mulia bersud 8. Jalan mulia bersud 8. Yang pertama apa? Pengertian. Yang kita ubah tuh cara pandang kita. Kalau kita fokus, misalnya kan ada kertas nih. Ini kertas warna apa? Putih kan? Nah, tiba-tiba saya tulis nih, kan hitam ya. Lalu apa yang Anda lihat di kertas putih ini? Misalkan saya sudah membuat Anda hitam gitu ya, karena nggak ada bolpen sih. Saya membuat warna hitam, bulat sekali di tengah. Lalu saya berikan pertanyaan kepada Anda. Apa yang Anda lihat Bapak Ibu di kertas warna putih ini? Titik hitam kan? Nah, terkadang itulah permainan persepsi kita, cara pandang kita, yang ketika orang ini pernah buat kita kesel, orang ini pernah buat kita marah, kita fokusnya pada kesalahan orang itu. Tetapi lupa bahwa orang ini pernah baik loh kepada kita. Nah, apa yang menjadi penyebab tidak mudah, tidak gampang? Karena pengertian benar kita tertutupi oleh fokus perhatian kita pada kesalahan orang itu yang kepada kita. Nah, coba sekarang kita balik. Oh, bahwa orang ini pernah berbuat baik kepada saya. Paling tidak hati yang keras itu sedikit melunak. Ya kan? Nah, selama mata tertutup begini ya gak bakalan bisa lihat kebaikannya. Tapi ayo ingat-ingat, oh ternyata dulu masa SMA dia pernah menggonceng saya kok pulang dari sekolah. Oh ternyata dia pernah membagi sepotong roti kepada saya. Kalaupun cuma satu kebaikan yang pernah orang itu lakukan, paling tidak itu untuk membantu melunakkan cara pandang kita, menjinakkan hati kita yang keras untuk bisa mengembangkan perasaan cinta kasih. Akan sangat sulit Bapak Ibu ketika kita ingin mencoba berlatih metta bhavana tapi kita sendiri belum bahagia. Ya kan? Pada umumnya kan kita selalu menggunakan meditasi metta bhavana. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengarahkan perhatian untuk berbagi kebajikan, berbagi kebahagiaan pada makhluk lain. Semoga semua makhluk bahagia. Kok saya masih menderita? Saya masih marah dengan dia, jengkel dengan dia. Bagaimana? Nah, maka cara kita adalah bagaimana sekarang kita mengubah pengertian kita itu, cara pandang kita melihat objeknya itu loh. Ya kita belajar, namanya juga kita masih tahap belajar. Pertama ya sulit. Jadi belajar setahap demi setahap. Orang pendaki gunung pun tidak langsung satu langkah bisa sampai puncak, enggak. Harus melewati bebatuan, jalan kerikil, semak belukar. Tetapi begitu sampai puncak, indah sekali. Begitu pula ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain itu, di situ luka batin kita sudah tersembuhkan. Bukan perkara kita, kamu bodoh sekali, kok kamu mau memaafkan kesalahan dia? Tidak. Mungkin secara pandangan umum kita dinilainya, ya maaf kata, bodoh sekali. Dia loh terlalu banyak berbuat buruk kepada kamu, kok mudah sekali maafkan kan? Secara umum orang akan melihat kita lemah. Tetapi secara dhamma tidak demikian. Justru kita menang melawan ego kita, meredam api kemarahan kita, begitu. Yang kedua, kita mengembangkan belas kasih. Nah, karena kita sudah mengubah cara pandang kita melihat orang yang membuat kita kesal itu, dari
metanya sudah mulai muncul, karuna sudah mulai muncul, ya mudah, paling tidak selangkah lebih maju kita prakteknya lebih baik. Nah, lalu yang ketiga itu mengembangkan keseimbangan. Bisa tidak? Ya, kan di dalam diri kita nih berarti di situ ada meta, karuna, ada UPK yang keseimbangan ini. Bapak Ibu pernah mendengar istilah dikotomi kendali? Pernah mendengar ada buku tentang filosofi teras? Pernah ya? Pak tidak pernah lah, seliwer di sosial media Anda ya. Keseimbangan ini sebenarnya dikotomi kendali itu memiliki prinsip begini. Kita ini nggak bisa mengendalikan orang berbicara apa, menilai apa tentang diri kita. Bisa tidak? Bapak Ibu mengontrol si A, si B, si C ini menilai Anda? Nggak bisa. Cara orang lain berpikir tentang Anda? Apalagi? Nggak bisa. Justru kita ini hanya mampu mengendalikan cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita merasakan dari apa yang orang lain perlakukan kepada kita. Kalau kita merespon dengan kemarahan, kebencian, kejengkelan, terjadi aku salah baru. Apakah itu aku salah melalui pikiran, ucapan dan perbuatan tuh? Terjadi aku salah manokama, aku salah wacikama, aku salah kayakama. Kalau kita merespon dengan negatif, dengan kemarahan, kebencian. Tetapi karena kita paham bahwa ternyata di luar kendali saya, kita akan mampu menumbuh kembangkan keseimbangan batin. Makanya ada juga buku tentang menjadi bodoh amat ya, seni menjadi bodoh amat. Tetapi amat pinter loh kalau belajar. Ya, nah seni bodoh amat ini pun harus didasari kebijaksanaan. Dalam artian kita sadar, kalau saya marah, kalau saya jengkel, kalau saya benci, ya saya tidak mendapatkan kemarahan. Tetapi akan beda kasus ya, ketika seorang atasan memarahi anak buahnya, itu kan beda kasus ya. Kamu bikin kesalahan, kamu harus evaluasi. Jangan sampai, Banti mengajarkan tidak boleh marah. Nanti kalau karyawannya salah, Anda maafkan terus, itu juga tidak bijak. Dalam artian harus tahu kasusnya ya. Dhamma itu membuat kita cerdas, tahu membedakan ini kasus apa, dalam ranah apa, seperti apa. Jadi tidak langsung digeneralkan, itu salah kita memaknai nanti ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin perusahaan, ketika karyawannya melakukan kesalahan, boleh kita menegur, boleh kita memberikan suatu teguran, bahkan mungkin dengan nada marah, tetapi dengan tujuan kita bijak menyelamatkan perusahaan kita, menyelamatkan usaha kita. Ya. Nanti perkara si karyawan dimarah itu kan kembali ke dia, tetapi kita menjalankan tupoksi kita sesuai dengan apa tugas kita begitu. Nah, maka penting juga kita untuk menumbuhkan keseimbangan batin itu. Nah, lalu yang keempat adalah kita bisa dengan cara apa? Mengabaikan, cuek. Ya. Nah, ini cocok buat orang yang introvert kayaknya ya. Orang berbuat salah, masa bodoh ya. Diabaikan. Karena begini, antara cinta dan benci itu sama-sama memiliki perhatian loh. Benar tidak? Kalau kita cinta pada orang kan perhatian, bahkan tahu ya, sandalnya apa, nada suaranya tahu gitu ya. Hafal kan? Begitu pula ketika kita benci seseorang, tahu juga outfitnya. Astaga, ternyata datang dia ya. Dengar suaranya, udah di dalam, nggak jadilah, saya nggak jadi ikut masuk. Nah, kan berarti sama-sama ada perhatian di situ ya. Hanya yang membedakan adalah tidak ada kebijaksanaan di situ. Nah, maka pernah kita mendengar istilah Yoniso Manasikara ya, perhatian dengan kebijaksanaan. Nah, lalu yang kelima ini adalah kita mencoba untuk menerapkan gagasan perenungan. Ya, kalau kita membaca di dalam Abhinha Paccavekkhana kan kita tahu ya, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terlahir dari perbuatanku sendiri, berhubungan berkerabat. Nah, jadi kalau kita mengerti gagasan kepemilikan karma, berarti cara orang baik atau buruk terhadap kita itu pun tidak terlepas dari benih-benih, tanaman-tanaman perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lampau.
realitanya, sesempurna-purnanya Guru Agung kita Buddha Gautama, apakah langsung bebas dari masalah sosialnya? Tidak. Beliau masih dipitnah cinca loh. Beliau masih dicelakai oleh Dewa Data. Bahkan banyak guru-guru yang lain juga tidak suka dengan beliau. Tetapi beliau dalam artian sudah sempurna secara batinnya, ya tidak tergoyahkan oleh kondisi-kondisi duniawi itu. Nah maka dengan kita mencoba untuk merenungkan bahwasanya kita mewarisi karma kita sendiri, terlahir dari karma kita sendiri, berhubungan dengan karma kita sendiri, bertemu dengan orang baik atau buruk itu pun itu juga tidak terlepas dari apa yang pernah kita lakukan di waktu lampau toh. Nah maka bagi kita mempelajari Dhamma, di Manggala Sutta disebutkan atasama panidicca, mengarahkan diri dengan benar, sehingga Dhamma-Dhamma yang kita pelajari itu membuat kita menganalisa, itu membuat kita berpikir, itu membuat kita menyaring dari apa pengalaman hidup kita ini, bagaimana cara kita menyikapinya. Setuju? Kok yang setuju cuma 2-3 orang, setuju tidak? Nah maka kita akan menemukan syair indah di dalam Dhammapada Kodawaga ya. Coba dibaca bareng-bareng biar tidak mengantuk ini. 1, 2, 3. Kalahkan sadu. Nah, tidak ada cara lain untuk mengalahkan kemarahan adalah dengan cinta kasih. Nah, maka ada syair indah begini Bapak Ibu sekalian. Kami kalau di Dhammadippa Arama selesai chanting pagi begitu ya. Bahkan kalau ada yang ikut retret weekend mindfulness, ikut vipassana, itu ada 2 bait di awal. Itu sebenarnya kalau kita terus ulang dalam keseharian, itu juga membuat kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Mudah memaafkan orang lain dengan tujuan apa? Ya kita ingin hidup damai dan bahagia. Nah maka sekarang saya ingin sampaikan 2 bait itu. Mari Bapak Ibu bersikap anjali. Bersikap anjali dengan kesungguhan hati. Ayo arahkan perhatian penuh kesadaran Anda di sini dan saat ini. Izinkan saya untuk memberikan tuntunan kepada Anda sekalian. Jika saya telah berbuat kesalahan pada siapapun, ikuti. Melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Semoga saya dimaafkan, agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Saya juga memaafkan siapapun yang telah berbuat kesalahan kepada saya melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, agar mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. Sadu. Nah, dua paragraf ya, 2 kalimat tadi itu. Kalau sebelum Anda memulai suatu hari atau ingin menutup hari, itu terus diucapkan dengan kesungguhan hati, itu menjadi vibrasi yang baik. Karena kan tidak sedikit di antara kita kalau mau tidur diingat, kita pernah disakiti, kita pernah dicurangi segala macam, itu beban mental yang mengusik kedamaian dan kebahagiaan kita. Nah maka ketika kita mampu memaafkan itu, lagi saya ingatkan ya, adalah proses kita menyembuhkan luka batin kita. Kalau kita merenungkan dengan gagasan kepemilikan karma, orang merugikan kita, orang pernah mencelakai kita, oh berarti kita di masa lampau pernah melakukan hal yang serupa, sehingga kita tidak lagi membalas dengan kebencian, dengan kemarahan. Nah, bayangkan kalau kita membaca tentang kisah Dhammapada, tentang satu orang yang memiliki 2 istri itu loh, istri pertama dan istri kedua. Kalau tidak salah Dhammapada syair ketiga. Ya Kalyana kini ya. Itu kan beberapa kehidupan berturut-turut ketemu lagi tuh. Saking kuatnya kebencian mereka, kemarahan mereka.
Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ya, dari berbagai sutta tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kemarahan itu dianalogikan seperti ular yang berbisa. Kira-kira apakah kita ini seperti orang yang mudah marah, ya tapi mudah memaafkan, atau orang yang mudah tersinggung, maafinnya lama sekali? Atau kita, saya kan bukan orang yang tipe pemarah Bante, tapi kalau saya terkali tersinggung, bertahun-tahun saya tidak sapa. Atau kita mudah tersinggung, mudah marah, ya sudah saya tidak mau berteman lagi dengan dia Bante. Nah tetapi nanti Anda juga bisa mencoba untuk menganalisa mana yang cocok dengan yang harus saya praktekkan di sini. Ya, tujuannya apa? Agar kita tidak menciptakan karma-karma buruk yang baru. Maka sebenarnya di dalam salah satu sutta pun Sang Buddha mengatakan apa? Setelah membunuh apa seorang bisa tidur dengan nyenyak? Yaitu adalah setelah orang membunuh kemarahan. Kalau kita sudah mampu membunuh kemarahan, nah maka kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan damai. Tidak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk ketindihan, tidak ya. Ya begitu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan sekalian, saya persilahkan.